Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Fadela Nuraziza dengan NIM 1992114-2018 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A. Adapun judul proposal yang akan saya presentasikan yakni penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas pengendalian internal kas pada PDAM Unit Tamalandrea Kota Makassar. Berpindah ke pokok bahasan yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, ketiga, metode penelitian. Mengenai latar belakang terdiri atas 4 poin. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, kedua, kas, ketiga, pengendalian internal, yang keempat, perusahaan air minum daerah atau PDAM. Baik, poin pertama mengenai sistem informasi akuntansi yang merupakan sistem yang mengumpulkan data dan mengubah data tersebut menjadi informasi keuangan untuk kemudian dijadikan laporan keuangan yang diberikan kepada manajer dan pihak luar yang membutuhkannya. Sistem informasi akuntansi bagi pihak perusahaan sangat penting, sebab sistem informasi akuntansi bersama-sama dengan sistem informasi lainnya menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, kas merupakan komponen yang memegang peranan penting dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus menyimpan kas yang cukup untuk dapat melunasi kewajibannya yang jatuh tempo. Kas harus tersedia di setiap entitas bisnis demi kelancaran kelangsungan suatu perusahaan. Yang ketiga, pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya, manajemen perlu mengadakan penelaahan pengendalian internal guna memperbaiki adanya kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi dan dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal perusahaan tersebut. Yang keempat, perusahaan air minum daerah atau PDAM merupakan perusahaan badan usaha milik daerah atau BUMD yang merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan umum. Sebagai perusahaan yang menguasai wilayah yang sangat luas dengan jumlah pelanggan yang besar, di dalam perusahaan adanya sistem informasi akuntansi yang belum efektif terhadap pengendalian internal maupun di dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Berpindah ke bagian rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal kas telah berjalan efektif pada PDAM Unit Tamalandrea Kota Makassar. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam apakah penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal kas telah berjalan efektif pada PDAM Tamalandrea Kota Makassar. Selanjutnya, berpindah ke manfaat penelitian yang terdiri dari 3. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai ilmu sistem informasi akuntansi dan penerapan dalam efektivitas internal kas di perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan daerah air minum unit Tamalandrea mampu untuk mengetahui efektifnya pengendalian internal terhadap perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti lain, penelitian ini dapat memberikan suatu informasi dan referensi sistem informasi akuntansi dan memahami mengenai pengendalian internal kas pada perusahaan. Berpindah ke bagian 2, yakni yang pertama, tinjauan pustaka, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, tujuan dan manfaat serta komponen dan subsistem sistem informasi akuntansi atau SIA, dan yang kedua, pengendalian internal kas. Baik, langsung saja pada bagian pertama, tujuan dan manfaat serta komponen dan subsistem sistem informasi akuntansi. Menurut Azhar Susanto tahun 2008, tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Yang keempat, mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi.
Yang kelima, mengolah data transaksi. Yang keenam, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Yang ketujuh, memberi pemakai atau pemberi keputusan atau manajemen informasi yang mereka perlukan. Dan yang kedelapan, mengontrol semua proses yang terjadi. Selanjutnya, menurut Mardi 2011, komponen dan subsistem informasi akuntansi. Yang pertama, komponen sistem informasi akuntansi. Kegiatan SIA terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu pelaku atau orang yang bertindak sebagai operator sistem atau orang yang mengendalikan dan melaksanakan berbagai fungsi. Subsistem sistem informasi akuntansi terbagi menjadi dua sistem, yaitu subsistem aktivitas operasi dan subsistem pelaporan. Yang pertama, subsistem operasi merupakan subsistem dari mulai terjadinya aktivitas transaksi baik secara normal maupun secara elektronik. Yang kedua, subsistem penyusunan laporan. Pelaporan dalam sistem informasi akuntansi dibuat berdasarkan masukan yang diterima dari subsistem operasional perusahaan. Pelaporan dalam SIA sangat penting, artinya sebagai alat pengendalian keuangan perusahaan. Yang kedua, mengenai pengendalian internal kas. Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah. Commit on Auditing Procedure American Institute of Certified Public Accountant or ACPA mengemukakan bahwa pengendalian internal mencakup rencana organisasi dan semua metode serta tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivanya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi operasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kerangka konseptual, yaitu efektivitas pengendalian internal kas yang terjadi terhadap sistem informasi akuntansi pada PDAM Unit Tamalandrea, Kota Makassar. Bagian selanjutnya yaitu mengenai penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Juhara dan Januariska tahun 2014 dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang terhadap Pengendalian Intern Persediaan Barang pada CV Trimulti Manunggal Bandung. Metode yang digunakan yakni korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern persediaan barang yang dilakukan sudah baik dan memadai, oleh karena itu harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar menghasilkan pengendalian intern persediaan barang yang lebih baik dan efisien. Penelitian sebelumnya oleh Jana dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Peranan Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal pada Toko Buku Uranus. Metode yang digunakan yakni metode deskriptif dan metode historis. Hasil penelitian ini adalah Toko Buku Uranus memiliki sistem informasi akuntansi pembelian sudah memadai, namun kurang efektif pada prosedur pencatatan dan penerimaan barang yang dilakukan oleh satu bagian. Tidak adanya pencocokan data yang dilakukan pada saat penerimaan barang dengan data yang diproses. Penelitian sebelumnya yang ketiga oleh Maulana tahun 2015 dengan judul Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dalam Mendukung Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT Bank Bukopin Manado. Metode yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif dan verifikatif berdasarkan hasil penelitian untuk sistem informasi akuntansi termasuk dalam kategori baik. Untuk efektivitas pengendalian internal, penjualan termasuk dalam kategori baik. Sistem informasi akuntansi dapat berpengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal penjualan pada PT Arta Boga Cemerlang Cabang Majalengka. Berpindah ke bagian hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diduga bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal kas pada PDAM Unit Tamalandrea Kota Makassar. Selanjutnya mengenai variabel penelitian, yang dimana variabel yang digunakan yakni variabel independen atau X dan variabel dependen sebagai Y. Selanjutnya definisi operasional, yang dimana sistem informasi akuntansi atau X merupakan komponen organisasi yang mengumpulkan
menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak eksternal maupun intern. Sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator komponen. Selanjutnya yaitu efektivitas sistem pengendalian internal kas atau Y merupakan proses yang dijalankan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan atau pegawai atau subbagian daripada PDAM unit Taman Andrea Kota Makassar, di mana pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yakni sebagai responden pada PDAM unit Taman Andrea Kota Makassar yang berjumlah 50 orang, dan untuk sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk keperluan analisis. Peneliti menentukan jumlah responden dengan pertimbangan jumlah data yang diperlukan. Selanjutnya, mengenai teknik pengumpulan data, yaitu dengan dua cara. Yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif. Pada metode deskriptif ini, analisa dilakukan mengumpulkan dan menyusun data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data sehingga dapat memberikan mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu sistem informasi akuntansi, efektivitas pengendalian internal kas pada PDAM unit Taman Andrea Kota Makassar. Baik, itulah tadi presentasi proposal oleh saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.